Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Afrizal dengan NIM 18073107. Kode seksi 2020 1073 0082. Yang mana isi materinya yaitu sistem pengapian CDI. Di sistem pengapian CDI ini terdapat dua macam. Yang pertama yaitu AC, yang kedua yaitu DC. Yang mana sistem AC ini harusnya bolak-balik dan DC ini harusnya stabil searah. Lanjut, di sini ada beberapa jenis sistem pengapian. Yang pertama yaitu rangkaian sistem pengapian CDI AC, di mana tegangan outputnya berasal dari spool. Di sini ada kumparan secondary coil. Tegangan dari secondary coil spool akan menuju ke CDI unit, yang dimana CDI unit ini akan terus mengarah ke dioda, terus kapasitor, terus masuk ke ignition coil, yang mana di ignition coil ini menaikkan tegangan semisal 12 volt hingga ribuan kilovolt ke busi. Dan pada komponen pulsar ini berfungsi sebagai ignition timing control circuit, di mana pick up coil bertemu dengan pulsar, maka akan memberitahu busi bahwa untuk memercikan bunga apinya. Dan kumparan primary coil berfungsi sebagai pengisian atau cas aki, di mana sebelum menuju ke aki ada komponen yaitu regulator yang mengubah arus AC ke DC. Di sini terdapat kunci kontak, dan sini kabel ke ground atau masa. Sini terdapat kabel ground untuk masa, dan di busi juga untuk masa, dan di spool juga. Lanjut, pada rangkaian sistem pengapian CDI DC. Di sini cara kerjanya persis sama dengan di sistem pengapian AC, yang mana outputnya saja diganti dari aki. Jadi coil secondary coil tidak ada, yang ada itu primary coil, yang dimana tegangan dari primary coil menuju ke komponen regulator yang mengubah arus AC ke DC, dan tegangannya itu dialirkan ke baterai. Di baterai dihambat dulu dengan sekring, di regulator diarus ke kunci kontak. Di kunci kontak outputnya masuk ke CDI unit. Di CDI unit ini tegangan dialirkan ke kapasitor, yang mana tegangan dari kapasitor dialirkan ke ignition coil agar tegangan dari CDI akan dinaikkan di ignition coil agar tegangan yang sampai ke busi itu lebih besar. Di sistem pengapian CDI AC ini ada juga komponen pulsar, yang mana komponen pulsar ini gunanya ignition timing control circuit. Pick up coil ini jika bertemu dengan pulsar akan memberitahu busi bahwa waktu
waktu bunga api itu meledak. Lanjut yaitu ada beberapa komponen pengapian CDI. Yang pertama itu baterai. Baterai pada rangkaian pengapian CDI itu sebagai suplai tegangan. Yang fungsi lain sebagai baterai itu mengaliri komponen yang lain seperti lampu dan lain-lain. Di sini ada komponen pengapian CDI seperti spool dan rotor magnet, yang mana spool ini akan mengeluarkan arus karena adanya induksi magnet dari rotor magnet. Selanjutnya yaitu push igniter atau pickup coil. Ini berfungsi sebagai ignition timing control circuit, di mana buzzer ini akan memberitahu si busi agar si busi ini memercikkan bunga apinya. Lanjut yaitu CDI. CDI ini komponen itu sendiri. Lanjut yaitu kunci kontak. Kunci kontak ini akan memutus tegangan yang dari baterai maupun dari tegangan dari spool. Jika tegangan dari spool itu memiliki rangkaian AC. Jika arusnya baterai, maka kunci kontaknya itu outputnya sudah DC. Lanjut yaitu sekring, di mana fungsi sekring itu sebagai anti firing, atau bisa juga disebut jika terjadi konslet maka sekring ini akan putus hingga tidak terjadi kebakaran pada listrikan. Lanjut yaitu ada komponen pengapian CDI, coil, kabel busi, dan kop busi. Dimana kita tahu bahwa coil ini berfungsi untuk menaikkan tegangan 12 volt hingga ribuan kilovolt. Dan kabel busi ini untuk mengantarkan arus dan tegangan ke kop busi. Yang dimana kop busi ini sebagai dudukan busi itu sendiri. Lanjut yaitu macam-macam busi. Ada ini cara membaca kode pada busi NGK. Terdapat kode huruf C itu diameter ulir, P atau R itu ciri struktur, jika L itu compactitor itu M, kalau R itu resistor, tipe resistor. Kalau huruf angka 8 ini tingkat kepanasan busi. Semakin rendah angkanya maka busi itu bertipe panas, dan jika angka itu tinggi maka busi itu bertipe dingin. Pada huruf E ini panjang ulir busi. Ada huruf A dan 9 ini gap pada busi. Lanjut, ini contoh kode pada busi NGK, di mana C ini diameternya. Diameter ini besar busi, besar diameter busi, dan R ini struktur busi, ciri struktur busi. Maka kita tahu bahwa ciri struktur busi ini menggunakan resistor, dan pada angka 7 ini tingkat kepanasan busi, dan EH ini yaitu panjang ulir busi. Angka 9 ini gap pada busi itu sendiri. Kita akan menggunakannya 0,9 mm. Mungkin sekian materi yang dapat saya presentasikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.